kontestasi, aku pengen banget memperhatikan hakim penggantinya, hakim anggotanya, hakim ketuanya, hakim anggotanya, karena aku pengen juga mengenal mereka. Nanti apa keputusannya, begitu kan? Karena kalau menurut aku ini seorang ibu rumah tangga yang juga dulu pernah menjadi ibu tunggal. Menurut aku ini adalah bentuk perjanjian. Di mana bentuk perjanjian itu adalah adanya kedua belah pihak, adanya barang buktinya itu misalnya skincare kan perjanjinya. Terus adanya orang yang dewasa dalam berjanji ini, tidak anak-anak, tidak ODGJ, itu kan semua terpenuhi. Adanya barang halal gitu, barang yang tidak ada bermasalah, itu kan ada 4 itu ada terpenuhi semua. Menurut gue sudah perjanjian, nggak perlu pakai surat-surat. Zaman dulu pakai surat, zaman sekarang nggak pakai surat. Pakai telepon, pakai suara udah bisa sah, menurut gue. Nggak tahu nanti ke depan. Menurut siapa terserah mereka. Itu menurut gue kalau ditanya ya saya sama Rizka berpendapat itu adalah sah perjanjian karena 4 unsur telah terpenuhi. Tapi gue bukan hakim, gue hanya menonton di sini. Gue pakai pink karena gue peduli wanita. Temen gue pakai pink, temen gue pakai pink. Kalau kenapa ya? Kenapa ya? Pada pakai Karena pink kita ya? woman support woman. Woman support woman. Janjian juga pakai warna Gak janjian warna kayak Pah, gimana aneh sih, ini sih aneh sih. Misalnya sih benar Iya dapat kok sih. bisa aneh ya? Tadinya gue di last minute ganti pinknya. Gue pikir lu nggak datang mas, karena kan kemarin kita udah ngobrol. Oh, berarti kalian janjian ya? Oh enggak Nggak janjian. Cuma kami Nanya dari nanya janjian. dulu ditanya. Ini hanya hati. Enggak, soalnya kita tuh pada gini, kita mau ada pengadilan nih, pada datang nggak sih gitu kan? Cuman kayak Saya iya itu. nanya-nanya aja, jadi bukan janjian kita. Oh kalau mau hadir iya, karena kita ada Kan bebas nih dibuka untuk umum kan? Ini kan untuk support Support kita sama bisa gitu. Sidangnya World Kasasi ini kita mau dengarkan gitu gimana. Betul. Gimana sih yang dituntut ini, bacanya gimana gitu. Karena menurut saya pribadi nih hal yang lucu gitu loh, lucu banget. Gitu. Tapi ya kita harapkan ya si RG ini datang ya harus kooperatif dan Tapi dia menghargai. dipanggil Dia ditanya. Lela, Say. Oh gitu. Soal undang-undang kesehatan. Oh ya, Jadi dia membingungkan harus ke sana atau ke sini gitu. Jangan-jangan dia live juga. harusnya datang ya. Jadi kan harus kooperatif ya sama hukum, hakim gitu. Kecuali Tapi kalau dia- misalnya dia itu dialasankan sakit misalnya gitu ada Dia ada LP juga. misalnya misalnya alasannya itu yang ini loh yang misalnya alasannya ternyata dia klinik kronis gitu. Nah kita masih maklumkan. Tapi kalau nggak datang tuh alasannya apa ya? Alasannya apa gitu. Apakah melihat kita gitu atau mungkin gini karena kita sekarang ada laporan mengenai undang-undang kesehatan mungkin apa ke sana gitu mungkin ke sana ya Bentrok gitu ya schedule-nya. kalau kemarin memang dia ternyata live kalau sekarang mungkin ke sana gitu jadi kita hargai kalau dia nggak ke sini ya muka-muka kita lah. Tapi seharusnya kalau sidang kedua ini kan sidang kedua ya. Pertama 28 Mei, ini kan 11 Juni. Harusnya datang sih gitu. Loh, kok tiga-tiga pakai kacamata di atas? Oh iya. Loh, ya, kacamata hukumnya jelas. Gue juga gini ya. Udah baju. Kan? Ini kenapa kita lu bajunya pink juga? Udah baju. Saya pakai kacamata. Ajaib sih, kita ajaib. Kacamata hukumnya kita di sini dari tiga Ini kacamata juga jepit ya. Wah ini nih ajaib sih. Kita bertiga bisa pink. biar semakin jelas kacamata hukumnya di mata kami. Padahal aku ada lagi beberapa jas yang lain tuh bener-bener nggak tahu kenapa ini yang gue keluarin tarikannya ulin. Gue tadi udah mau kuning, gue tiba-tiba ganti pink. Oh berarti udah deh. Alam gak sih? Harus jelas. Berarti ntar kita nanti berarti setelah saya tegak lurus. Harus kooperatif. wanita itu pink. 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 Wanita yang wanita ini adalah ibu tunggal yang 3 anaknya belum bisa mencari nafkah. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil belum bisa mencari nafkah, hanya dia yang mencari nafkah sendiri. Kasian. Kalau kalian nggak punya nafkah, kasihan deh. Kasian deh lo. Ingat hukum akhirat saya. Bang Fahmi melihat para sahabat. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih ya. Ya, sepertinya mereka lebih mengerti tentang makna perjanjian. Jadi dia tadi sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Jadi bisa juga dia jadi ahli. Ahli nujum. Saksi ahli ya, saksi ahli ya. Tapi artinya dia bisa memahami makna perjanjian itu seperti apa, dan barusan tadi dijelaskan. Itu saya tidak perlu lagi menjelaskan secara mendetail. Yang jelas 1320 KUH Perdata itu mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu tidak ada aturan tentang tertulis atau tidak. Tidak iya.
Oke. Ya. Makasih Pak Dokter. Makasih. Kami jelas. Minggu lalu beberapa bulan ada pandangan Oh kemarin kalau pandangan baju hijau meresap kan? Gue bertanya. Rebut amat. Berdiri. Kemana dia? Mana Kak Bude? Dah sini dulu. Bude di luar kota ya? alasannya kenapa meresahkan. Kak Bude. Iya, karena gue bertanya sesama sama orang dewasa. Gue bertanya kenapa nggak datang DRG-nya, terus tiba-tiba dicoel-coel baju hijau disuruh kabur. Kan gue ditinggal sendirian, kan gue malu ya. Untung gue nggak punya malu dan gue merasa ya udah biasalah meresahkan. Kalau menjawab apa yang dia tanya wartawan, gue tinggal sendiri, gue lagi bertanya. Kan yang ditinggal sendiri kalau lagi bertanya orang ODGJ ya. Nah itu gue berarti gue bilang udah meresahkan baju hijau bulan-bulan ini. Tapi kepengen ketemu lagi nanti. Mungkin dia mau pakai baju yang lain atau pakai baju apa? Ntar kalau dia ketemu gue cewek dikit. Halo abang, apa kabar? Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya lagi kenapa nggak datang? Kan sekarang Nikita Mirjani sebagai prinsipal ya penggugat. Nah DRG juga prinsipal juga yang tergugat. Harusnya jika tidak ada keperluan yang lain harus datang untuk menghargai. Karena kan waktu diundang pengadilan ini pasti bersurat kan, udah bersurat, Resmi. memanggil resmi, harusnya kan datang. Tapi kan yang kemarin aku lihat live, seolah-olah maaf ya kalau aku salah, seolah-olah seperti tidak menghargai pengadilan. Kalau aku lihatnya di situ dari kacamata aku, makanya aku pakai kacamata. Nah ini kacamata aku atau lagi nih apa ini? Jangan sampai ada unsur yang namanya kebal hukum lah, harus kooperatif ya, kasihan juga. Contoh juga buat yang lainnya, kok itu dia bisa sih nggak datang, nggak kooperatif. Nggak kooperatif banget. Niki aja dipanggil datang kok. Niki itu kalau dipanggil dia selalu datang. Dia selalu Tapi datang kalau loh. Misalnya ini yang terkait RG ya, terkait tuh kenapa nggak datang gitu. Iya. Kan tadi saya bilang ya, kecuali alasannya dia terkena sakit jiwa misalnya atau NPD akut, mungkin kita masih bisa maklumkan gitu kan, atau dia terkena psikis gitu, mungkin dia panik ada panic attack gitu kan, dibawa ke psikiater, kita masih bisa maklumkan gitu. Ini kan dia dalam keadaan sehat walafiat gitu loh. Ya, sidang pertama tanggal 28 nggak datang. Sidang kedua tanggal 11 Juni juga ya, kita nggak tahu, nanti kita lihat aja bersama-sama apakah datang apakah tidak gitu. Tapi kalau nggak datang kan tetap lanjut. Lanjut. Gitu. Berarti kalian akan selalu Akan hadir. insya Allah Insya Allah akan selalu hadir untuk kami tinggalin sebagai masak kami di rumah demi kami melihat keadilan buat seorang ibu, Iya. seorang ibu tunggal yang di sini. Kami melihat adakah keadilan buat seorang ibu tunggal itu, gitu kan? Kami pengen melihat karena yang kami tahu prinsip dari pengadilan adalah harus secerah cahaya. Kami ingin lihat apakah ini secerah cahaya, gitu. Jadi Karena sampai apakah sekarang buram? itu belum tahu alasannya itu tidak datangnya itu kenapa ya gitu. Tapi yang kita lihat itu di sosial media, dia itu jalan-jalan, ya mungkin jalan-jalan gue nggak tahu, kerja live gitu ya, dia live juga di TikTok-nya dia gitu kan, gitu. Jadi seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa datang lah. Juga deket kan ini di daerah Kan deket, Kemang bukan di- Jaksel. Atau mungkin Say karena digugat 100 miliar dia cari duit Say. Oh iya, makanya 1 lah. miliar. Mungkin ya. Itu kurang kalau 1 miliar. Menurut gue 1 triliun Kalau gitu. gue dengan harga diri tidak ada harga, 100 tidak miliar itu terbatas. masih Itu kurang. masih dibatasi loh oleh M100 miliar. Iya. Bisa aja nego-nego tiba-tiba dapat berapa. Kalau Nikmir gue tidak aja, terbatas. Nikmir aja sekali endorse 1 hari bisa miliaran. Ya belum lagi jadwal syutingnya, iklannya dan lain sebagainya gitu. Ini kenapa 100 miliar mah masih kurang ya? Ember. Harusnya udah berapa bulan? Iya udah berapa bulan, Cok. Iya nggak sih? Coba hitung aja. Argo Hitung kan jalan aja. terus, Argo. Mana Senin filmnya premier loh ini. Makanya. Senin premier ya. Filmnya Gitu. premier dan seorang Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Orangnya Kan nggak sedih ada, sebenarnya. gitu. Yang aku sedihkan adalah kondisi anak-anak. Kondisi anak-anak, bagaimanapun anak-anak akan melihat jejak digital seorang ibunya. Oke, anak-anak bisa ditutup handphonenya, tapi teman dari sekolahnya akan menunjukkan itu yang kita harus pikirkan, beban mental anak-anak. Jadi harga diri tidak bisa dibayar sama uang.
situ. Karena kekuatan seorang ibu adalah dari seorang anak-anak. Waktu dia meluk anaknya, bagaimana dia punya kuat karena dia tidak bisa meluk anaknya saat ini. Kan semua teman-teman media juga mengharapkan dia yang datang kan gitu untuk mendengarkan semuanya ini kan gitu. Kalau nggak datang kan teman-teman media juga pasti ada rasa kecewa lah gitu. Iya. Nih kita tunggu aja. Buktinya datang. kita udah ada di Datang sini, apa mana tidak. orangnya? Mana orangnya? Bisa gitu yang dituntut nggak ada. Apa kita Ya gitu. Aneh ya. Oh, yang dituntut bisa nggak datang, padahal kan
Endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis, By phone? Dia no comment Atau karena cuman by phone di admin, WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk, terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya, terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali, revisi berapa kali kayaknya? revisi 2 kali. Dua kali revision, dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. bahkan diingatin Semua lagi, merek mau apa yang gede-gede juga diingetin mana ada Berarti tingkat nominal pun pemerasannya di termasuk, mana gitu. itu dari tergantung dari brand ya, Mam? tergantung dari brand. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau yang di Lebak Bulus, tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi, jadi ada masanya per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus, itu puluhan juta hanya sehari, karena kan treatment di syuting di semuanya tanpa kontrak gitu. Jadi wajar banget kalau emang nggak ada kontrak sih, emang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer yang lainnya juga. Berarti dalam paket ini sebenarnya emang ada endorse tapi tidak tertulis aja mungkin gitu ya? Iya, kalau dari ajakannya, ayo dong review. Karena gini, kita tuh kan diminta oleh brand untuk pastinya membuat apa ya, narasi, terus membuat menarik produk apapun itu, perhatian untuk netizen yang memfollow kita gitu, bisa viralin, apalagi kalau bisa viralin itu mereka seneng banget tuh gitu kan, karena mendapatkan keuntungan besar dari setelah kita viralin masukin ke sosmed kita langsung kan meledak gitu, lu udah untung dong si brandnya ya. Untuk yang sekali berniki seharga itu menurut aku malah murah ya. Makanya orang tuh bilang itu kan besar sekali, entar dulu kamu mesti cek tuh, cek harganya Fuji. Buset. Langsung lewat tuh ya. Lagian Nike tuh 1 hari Lu aja endorse-nya 1 miliar, setahun miliaran. setahun mau minta eksklusif 4M, murah banget, Bo. Eksklusif untuk produk itu doang kan. Waduh. Lebih dari itu harusnya. Lebih dari itu. Ini sangat lucu sih, pemerasan gitu-gitu. Gitu. Dia yang mencari, dia yang mengingatkan gitu. Di mana tingkat pemerasannya itu di mana. Gitu. Ada penjebakan Dia mencari, dia meminta tolong Iya. dan dia memberi. Karena aku kan juga tadi posting tuh pagi-pagi menanggapi yang di statementnya Mbak Tika Bisono. Ya mungkin beliau nggak lihat dan nggak dengar rekaman yang dari awal. Ada rekaman awal itu di mana dia mencari-cari, diduga suara dia dengan suaranya asistennya Niki, jadi mencari-cari, iya nggak mau lo dibayar, ada dialog seperti itu. Ingetin lagi ya. Ada dialog itu. Jadi Nanti kalau buat- ingetin lagi iya, ya. buat Mana aku- ada di buat aku kalau tuh, memeras itu nggak ada diingetin. seorang owner brand sampai berkata seperti itu, mencari terus di dalam rekaman yang sebentar saya, Ya, soalnya saya- mereka saya- lagi ini. Apa tadi itu kan jadi lupa. Apa tadi yang terakhir? nggak mungkin mencari gitu dari produk. Bukan. Di rekaman yang terakhir itu kalau nggak salah dengar saya, dia bilang iya nih nego. Kalau mau nego berarti itu seperti penawaran kan? Penawaran, dan di awal dia yang mencari, ada juga. Iya nih mau dibayar nggak mau. Jadi itu kata-kata yang aku pengen banget denger di sini. Kapan sih video itu, ada rekaman itu kapan sih? Tuh. Terus nanti kan kalau di pengadilan kan tanggal, waktu, semuanya akan digabung secara benar-benar sistematis, kelihatan, baru kita bisa menyimpulkan. Makanya saya nggak banyak ngomong, mau lihat aja. Karena kita juga nggak pernah tahu aslinya tuh rekaman kayak apa kan. Tapi di sini seasli-aslinya, seada-adanya seperti itu. Itu yang nanti akan menjadi mungkin insya Allah dari Pak Hakim, dari semuanya memastikan dan sangat yakin bahwa ini adalah bentuk tawaran kerjasama yang ternyata sudah dilakukan pelanggaran yang one prestasi tadi tidak lanjut, bahkan ada kasus baru dan ada juga perekaman-perekaman yang tidak diketahui, tidak seizin. Itu kita juga masih menunggu apakah itu ilegal bentuk seperti itu. Jawaban-jawaban ini akan kita dapat di ruangan
pengadilan. Artinya definisi penawaran itu bentuk sebuah kerjasama perjanjian. Itu nanti yang akan dites. Dari pandangan KMA sendiri. Iya, kalau yang tadi yang Mamski bilang namanya perjanjian nggak harus pakai kontrak, lisan itu ada, ya kan. Terus kita yang dicari-cari itu juga ada. Ya nanti apakah ini semua jadi satu kesimpulan dan keputusan yang resmi dari ruangan ini, bukan dari mulut aku. Ya, kita sama-sama ikuti dan doa yang terbaik aja gitu. Oke?